Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله وجاهد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Hadratul afadil yang kami hormati Pak dan kami muliakan Ustadzina al-kiram Ustadz Syihabuddin Abdul Mu'izz yang kami hormati, ta'azimi, doakan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan keberkahan usia, keluarga, harta, dan semua yang Allah berikan dan titipkan kepada beliau. Juga segenap keluarga besar Ishkarima dimanapun berada. Juga segenap tokoh masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar yang secara jujur kami ingin rasanya di masa pandemi untuk bersilaturahim, meneguhkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya betapapun situasi dan kondisi serta jarak ini memisahkan kami. Tapi mudah-mudahan betapapun tak bersua, tak berjabat tangan, pun pula tak saling berdekatan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'azim hormat kami. Teriring doa mudah-mudahan juga diberkahi semua urusannya, dimudahkan segala urusannya, disakinahkan keluarganya, dan diberikan kemudahan segala urusan-urusannya. Juga tak lupa kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik yang ada di sekitar Karanganyar ataupun di sekitar kabupaten-kabupaten lain, karena kelebihan kajian ini adalah bagaimana Allah berikan kesempatan untuk bisa menjangkau tempat-tempat yang tidak terjangkau. Min kulli fajjin amiq, di tempat-tempat yang jauh, yang jujur kami juga tidak mampu menyebutkan asma beliau satu persatu, tidak mengerti di mana posisi beliau, tapi insya Allah rasa hormat, rasa kangen kami untuk menyapa panjenengan semua, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah dunia sampai akhirat. Hampir 6 bulan ya, karena pada pertemuan yang lalu qadarullah Allah mencintai kami dengan berbagai hal ya, dalam kondisi sakit, dalam makna waktu itu karena mungkin kelelahan dan lain sebagainya, maka tipes waktu itu sempat kambuh, jadi mohon maaf di pertemuan-pertemuan sebelumnya belum bisa hadir. Jadi hampir 6 bulan, mudah-mudahan ini adalah pertemuan terbaik yang Allah izinkan kepada kita. Mudah-mudahan panjenengan semua diberkahi oleh Allah usia, harta, dan keluarga. Hari ini mudah-mudahan sehat semua, dihindarkan dari banyak hal yang tidak menyenangkan ataupun dari banyak hal yang memadaratkan. Harapan kami mudah-mudahan jika pun ada yang sakit,
Mudah-mudahan oleh Allah sembuhkan hari ini dimanapun berada, diberikan kemudahannya, dan jikapun hari ini oleh Allah ada yang tidak sesuai dengan harapan, mudah-mudahan semua yang didoakan, dimintakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita juga berdoa dari hati sanubari kita yang paling dalam kepada guru-guru kita yang membimbing kita sebelumnya. Mudah-mudahan tidak lepas dari doa-doa kita. Ya, ada Dr. Mu'in yang mendahului kita. Insya Allah semuanya diterima dengan cara terbaiknya dan kewajiban kita meneruskan dakwahnya. Jadi juga Pak Dr. Sutiono dan jamaah-jamaah yang lain, insya Allah kehidupan seorang mukmin berhenti tugas di dunia berarti rehat dari semua kemaksiatan dan mendapatkan semua yang ditabuhkan selama ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari orang-orang yang mendahului kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dengan rasa hormat alhamdulillah hari ini lebih lengkap rasanya dengan mudah-mudahan nanti kita bisa terus dimudahkan untuk bisa bersama di dunia hatta akhirah. Pada permulaan muqaddimah pada pagi hari ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah, berkenan kiranya untuk mentadaburi 5 ayat saja. Nanti kan kita akan dengarkan tambahan luar biasa dari Ustaz Al-Kiram Ustaz Syihabuddin, dan kita akan sama-sama nanti berkolaborasi untuk bisa menyapa panjenengan semua di ujung tempat yang tak terjangkau oleh kami. Mudah-mudahan sekali lagi dimudahkan, digampangkan. Jika jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dekatnya ada Al-Quran, berkenan kiranya untuk dibuka supaya kita sama-sama melihat. Yang kedua, harapannya juga mudah-mudahan ya, apa yang kita bahas ini oleh Allah mampu dipahamkan, karena semua ilmu dan semua hidayah itu datangnya dari Allah. Makanya ketika malaikat disuruh menyebutkan ilmu, betapapun ia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih dahulu, lebih senior daripada Adam, maka dengan jelas malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dikatakan mereka serempak menjawab, la ilma lana, tak pernah ada ilmu yang ada di hati, pikiran, dan ada di tangan-tangan kami ini. Tidak ada keyakinan kami, tidak ada cara sudut pandang kami dan keterampilan kami, illa ma'allamtana, kecuali yang engkau telah ajarkan kepada kami, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal alimul hakim, engkau adalah zat yang alim, yang maha mengetahui dan penuh dengan kebijaksanaan. Sampai-sampai Allah menyampaikan kepada kita, menyandingkan antara kebijaksanaan dan keilmuan, seperti ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa keluasan dan keluasan dalam bersikap itu bagian yang tak terpisah. Mereka yang mampu berbuat luas, mereka adalah yang luas dalam pandangan Allah. Mereka yang ilmunya begitu luas, maka ia mampu luas dalam sikap bersikap. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang ada dalam gembaan Allah ini, Allah izinkan diberikan kepada kita menjadi menancap dalam diri kita, membuahkan keyakinan, kemudian menancap dalam pikiran kita, membuat cara pandang, menghasilkan pola sikap, dan mudah-mudahan ilmu itu keluar menjadi bagian yang terucap dan menjadi bagian dari setiap keterampilan yang berdasarkan dengan ilmu-ilmu ini. Karena hanya dengan dasar ya ilmu inilah semua amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menggunakan
sikap mereka, pikiran mereka, tindakan mereka yang tidak didasarkan ilmu, maka semua tidak akan pernah diterima oleh Allah. Maka Allah menyatakan wala ta'fu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kalian mengikuti ma laysa laka bihi ilm, yang kalian tidak mempunyai dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sungguh mata dapat menginput apa saja sebagai dasar ilmu kita. As-sam'a, dan pendengaran kita seperti hari ini, wal basara wal fu'ada, dan hati kita, kana anhu mas'ula, semua dimintakan pertanggungjawaban. Oleh karenanya kita dengan hati yang sangat lapang, pikiran yang terbuka, tangan yang terbuka, mudah-mudahan ini cukup memberikan petanda bagi kita kepada Allah bahwa kita siap mendapatkan ilmu, siap mendapatkan ajaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah mengingatkan, may yazdad ilman, siapa yang tambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak melahirkan amal saleh, amanu wala bi'amalis salihah, iman yang tidak melahirkan amal salih, memandu tangan pikiran kita, lam yazdad minallahi illa huda, maka ilmu itu tidak akan menambah kecuali semakin jauh. Na'udzubillah, mudah-mudahan bukan ilmu yang menjauhkan kita kepada Allah, tapi mendekatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pelan-pelan ini, di tempat yang berbeda-beda ini, Allah kenankan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, memandu lisan kita, memandu telinga kita, memandu mata kita, dan memandu semua anggota badan kita untuk bergerak, berlari menuju Allah. Lisan kita penuh dengan istighfar, pikiran kita penuh ingat dengan Allah, dan semua langkah-langkah kita menuju keridhaan Allah. Fafirru ilallah. Tidak ada tempat yang kita mampu berlari cepat-cepat kecuali ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah dan surga-surga Allah, atau fa'aina tadhhabun. Allah bertanya kepada kita, mau pergi kemana kau kesana kemari? Maka pergimu tidak akan mendapatkan kelebihan, tidak akan mendapatkan kenikmatan, kecuali pergi itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hakikatnya kemanapun kita pergi ini, ujungnya akan, mohon maaf, akan bertemu dengan Allah. Maka hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, berarti kita harus sampai pada satu kesimpulan awal bahwa janganlah kita bergerak, ataupun jika kita bergerak, tidak ada pembicaraan, tidak ada langkah, tidak ada pandangan, kecuali sebenarnya akan menghabiskan jatah hidup kita, dan kita akan kembali kepada Allah dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya hari ini perlu tadabbur sedikit saja terkait surah Qaf. Ya, surah Qaf yang Allah tata di dalam bingkaian juz 26. Maka jika ada silahkan dicari ayat yang ke surah yang ke-50, ya, sebelum surah Az-Zariyat di akhir juz 26 itu ada di situ surah Qaf, ya. Di ayat yang ke-31, 32, ya, 33, 34 dan 35. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kepada kita inspirasi dan penyadaran bahwa ya kehidupan kita ini harus punya visi dan misi yang kuat, bagaimana cita-cita yang hebat, karena itu menjadi mercusuar yang akan membimbing kita menuju pulau harapan, kampung akhirat kita. Ingat Allah menyatakan kita akan pulang menuju Allah, ke kampung halaman kita, ke kampung nenek moyang kita ada, dan dunia bukanlah tujuan kita, karena dunia hanya tempat singgah saja, terminal saja, halte saja. Jangan, mohon maaf, terlalu berorientasi ingin selamanya.
guru-guru kita, orang-orang tua kita Jawa cukup memberikan satu kesimpulan dengan menyatakan, sudahlah, dunia mung stadermo mampir ngombe ya. Hidup ini seperti hanya mampir minum saja, sangatlah sedikit, dan kita jangan berlama-lama saat kita berada di tempat yang sementara dan bahaya. Sampai ya kun di dunia, hendaklah hidupmu di dunia ini seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ya, seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Tansah eling, tansah waspodo, senantiasa tolak-tolek. Orang-orang bersifat menyeberang jalan itu kita lihat. Dia hati-hati sekali. Dia mencari momentum yang pas, lihat kiri, lihat kanan, ada kendaraan ini karena bahaya ada di sana. Dengan kesungguhan, kecepatan, menghindar, kita bisa menyeberang jalan. Karena apa? Mohon maaf, di situ banyak bahaya. Jadi tidak seperti orang mau ngecamp, tidak seperti orang yang mau tinggal. Perasaan kita bukan di sini tempat kita, di sana. Di akhirat. Betapapun Quran juga memberitahu kepada kita, bal tu'thirunal hayatud dunya. Banyak kan di antara kita ini lebih memprioritaskan kebutuhan dunia kita. Sambil kita renungkan, yuk pagi ini mikirin dunia sudah berapa kali, mikirin akhirat sudah berapa kali. Tapi saya yakin benar jamaah yang hadir bersama kita hari ini orientasinya satu, yakni akhirat, yakni ya insya Allah akhirat oriented. Kita akan termasuk orang-orang yang dalam urusan-urusan dunia. Karena Masya Allah, bal tuhibbunal ajilah wa tadrunal akhirah. Di ayat yang lain Allah juga menyindir kita dengan mengatakan mereka lebih memprioritaskan dunia dan mereka tidak tertarik dengan urusan-urusan akhirat. Sekali lagi duduk kita pasti karena urusan-urusan akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sedikit di ayat yang ke-31 ya. 31 Allah sampaikan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah berikan, Allah dekatkan ya. Ya, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa adalah ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ta'id. Jadi semua karunia terbesar Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Sesungguhnya karunia Allah itu yang terbesar adalah saat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka dimensi kesuksesan, kalau perlu kami ingatkan lagi menurut Al-Quran, bukan mereka yang putranya banyak, hartanya banyak, bukan semua amanahnya banyak, tidak. Tapi faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sungguh orang yang sukses, orang yang subhanallah, ukuran suksesnya menurut Allah itu dua saja. Pokoknya kehidupan dia menyelamatkan dia dari neraka. Kalau dia dititipkan keluarga, keluarganya bisa menyelamatkan dia dari neraka. Kalau dia dititipkan harta, hartanya bisa menyelamatkan dia dari neraka. Kalau dia diberikan semua keutamaan Allah, bisa menghindarkan dari neraka, dan bisa semuanya dijadikan alat untuk bisa menuju surga. Ya, makanya disebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam, akhirat itu tempat memanen. Alat untuk dia bisa menuju surga, faqad faz, maka orang itu di mata Allah orang yang paling sukses. Jadi orang paling sukses itu benar-benar ya oleh Allah dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, jangan pernah tenang hatimu sebelum kedua kakimu kelak Allah masukkan ke dalam surga. Jadi wa uzlifah, surga ini didekatkan lil muttaqina ghaira ba'id. Jadi didekatkan ya, dilihatkan ya. Bahkan Allah menyatakan di ayat-ayat yang lain ya, tidak jauh dari ayat-ayat ini, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Indah sekali ayat. Wa'adal. Jadi Allah janjikan ya
surga itu bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Fiha anharum mimma, di dalamnya itu ada jenis-jenis air, tajri min tahtiyal anhar, ada sungai-sungai, ya. Ya, tajri min tahtiyal anhar, ada sungai-sungai. Sungai itu ada dari air madu, ada dari air susu, ada dari khamrin lam yataghayyar ta'amu, ya. Dari semua, ya, air-air yang tidak berubah rasanya, karena beda. Disinilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, penekanannya adalah surga itu didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali, Masya Allah. Termasuk saya ingin mengingatkan, ya, bahwa surga itu sudah bisa kita cicipi di dunia. Dalam makna apa? Padahal Rasulullah menyatakan la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hadra ala qalbil basar. Ingat, di dunia ini sifatnya sementara. Betapapun sementara, apa saja yang kita rasakan ini sudah menjadi gambaran awal. Ya, bocoran lah begitu, ya. Bahwa kenikmatan di dunia itu, ya, yang kita rasakan dalam hidup ini, karena apa? Surga ini simbol dari semua kumpulan kenikmatan-kenikmatan. Cuman bedanya di sini disebutkan kenikmatan di surga itu disebutkan di sini bahwa kenikmatan itu lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ya, saya mulai dari ayat yang bawah itu, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Artinya apa? Bagi mereka di surga itu akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Ingat, akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan oleh Allah masih diberikan lebih dari keinginan kita. Coba kita secara jujur, sudah pernah merasakan surga di dunia ini? Pasti. Karena apa? Kadang kita ini sebenarnya sudah merasakan apa yang kita inginkan. Persoalannya adalah, adakah semua yang kita rasakan itu yang kita inginkan? Maka jika kita mendapati apa yang kita inginkan, sebenarnya itu sedang, mohon maaf, menguatkan hati kita bahwa saat ini kehidupan kita seperti surgawi, ya, surga benar, ya. Kenapa? Ya, seperti pengantin, semuanya dihias, semuanya indah, terop didatangkan, hidup dimuliakan, semua kenikmatan dikumpulkan, saudara-saudara dikumpulkan. Ya seperti itu. Tapi kan nggak bertahan lama. 2-3 hari, ya sudah ini. Baju yang bagus itu kan juga pinjaman. Sampai kapan kita makan baju-baju yang seperti itu? Ya kan, orang-orang yang membantu kita juga semuanya memberikan kenikmatan kepada kita juga sementara. Ya. Jadi, subhanallah, sambil kita renungkan jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita hari ini mendapati apapun yang kita inginkan, maka saat itu sebenarnya kita sedang dicicipkan oleh Allah hawa-hawa surga. Kalau orang tua bilang gitu begini, saatnya, ya, apa yang kita pikirkan langsung Allah berikan. Itu sebenarnya, ya, sebenarnya latihan menikmati surga-surgaan. Jadi kalau kehidupan kita, apa yang kita inginkan, ingin kita dapatkan, ya itu berarti kita sedang mendapati surga. Kesenangan yang luar biasa. Tapi ingat, bedanya di kita nanti di surga dengan di kita ini, hari ini di dunia itu, yang di kita masih masih palsu, ya. Ya apa? Karena apa? Di sana itu lahum ma yasha'una, mereka akan mendapati semua yang diinginkan. Sadet, ya, tidak ada proses. Apa yang diinginkan semua terjadi. Apa yang diharapkan semua terjadi tanpa mengenal proses. Kalau di dunia harus berproses. Ya, ada waktu, ada ikhtiar, ada usaha, ada doa. Tapi bocoran sedikit kan sudah kita rasakan. Kita menginginkan itu langsung dapat. Bahkan coba jamaah dengerin, pernah enggak baru batin tok itu sudah dapat? Ya. Nah di situ makanya hari ini subhanallah sambil kita lihat ini, apakah ini kita dapati? Karena nanti Ustaz Syihab, Masya Allah, dalam kajian-kajian terakhir tentang berkunjung, bertamasya ke surga itu sesuatu yang amat sangat penting. Karena apa? Kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaik. Ya, bedanya
Kalau di sana surga yang asli itu lauma yasha'una fiha waladaina majid dzalika yaumul khulud. Itu. Jadi kita masih dapat tambahan-tambahan yang lain. Bukan cuma yang diminta, tapi tambahan yang lebih besar, ditambah lagi, ditambah lagi. Salah satunya apa? Nadratul ila wajhillah. Kita diberikan oleh Allah kesempatan dari semua kenikmatan itu akan terus bertambah. Saya sampai tidak bisa membayangkan jamaah. Nah, nanti bisa dicek sama Ustaz Syihab. Ini ada satu buah yang sangat besar, buahnya bening, Masya Allah. Ketika digigit buah itu mampu meledakkan minimal 72 rasa yang penuh dengan sensasi, meledak di antara mulut-mulut kita. Itu salah satu saja. Gak bisa bayangin ya buahnya kayak apa. Udah buahnya besar, warnanya menarik, rasanya berwarna. Jadi mau nikmati semua makin enak, taladul ayun di antara. Nyaman dilihat, enak dirasakan. Kalau di dunia kan nggak selalu begitu tampilan. Ada yang enak dilihat tapi nggak enak dirasakan. Ya tampilan luarnya Masya Allah. Kayak apa? Jamaah pernah lihat buah moco ya. Moco. Makanya disebut dengan moco pahit. Kalau kita lihat di siang hari dalam lelah-lelah itu, Masya Allah, meleleh air lidah kita. Ya kan, tampilannya hijau, ranum, segar. Tapi begitu dirasakan, Masya Allah, tak seenak yang dibayangkan. Tapi ada yang modelnya kayak durian. Ya, wah kasar di luar, nggak bagus secara tampilan, tapi sedap dirasa. Makanya banyak orang merindukan durian. Ya, bukan duda keren ya, tapi rasakan durian. Kenapa? Tidak beli ya, tidak beli yang namanya tampilannya, tapi beli rasanya. Nggak penting botolnya, yang penting isinya. Nggak penting dompetnya, yang penting isinya. Ada yang model begitu, ada dompetnya bagus kayak sebagian ibu-ibu itu, tampilannya wah, nggak ada isinya. Insya Allah itu tampilan bagus, rasa yang habis. Ada yang jelek tapi tampilannya bagus. Maka hari ini ibu-ibu yang suaminya jelek, ya usahlah, nggak apa-apa, nggak usah beli rasa, nggak usah beli tampilan, beli rasa aja. Ya, bagi bapak-bapak yang mohon maaf atau mas-mas yang tidak ditakdirkan tampilannya bagus, nggak apa-apa, nggak mengurangi rasa. Tapi yang di sana nanti antara yang di luar ya dengan yang dirasakan, Masya Allah, itu penuh dengan sensasi. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Jadi bedanya di situ. Di dunia ini bersifat sementara dan tidak pernah kekal. Makanya mohon maaf, kalau sudah dapat kenikmatan di dunia itu selalu bergantian. Namanya juga dunia. Okay? Ya, dulu bagus, cantik, kecil. Ya lama-lama apa ya lama-lama ya? Lama-lama juga tua ya. Lama-lama juga kurang menarik. Karena apa? Dia di dunia. Kalau nggak ingin berubah, lihat suami, lihat istri ya. Ya, beli yang sintetis ya. Beli yang tidak bernyawa itu tidak akan berubah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Gimana mendapatkan ya, sekali lagi, gimana mendapatkan itu semua? Yang pertama oleh Allah, coba lihat. Wa azlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Jadi sifatnya, sifat bahwa kita akan mendapati apa saja yang kita inginkan dan selalu akan mendapatkan lebih. Jika itu di dunia kita syukuri. Itu berarti latihan kita menikmati yang sebenarnya. Masih dapatkan yang palsu-palsu, tapi mudah-mudahan itu menjadi dasar bagi kita untuk mendapatkan yang benar-benar asli. Makanya orang itu serasa hidup di dunia itu karena sebenarnya cuma sementara. Ya sekali lagi saya ingatkan, ya perasaannya pengantin baru itu seakan-akan sudah jadi raja dan ratu, tapi kan semalam saja, hanya sementara. Begitu akhir malam selesai, akhirlah semuanya, berakhir semuanya. Tapi itu cukup memberikan kepada kita bahwa kenikmatan yang di sana itu tidak pernah berhenti, tidak akan palsu, dan tidak akan pernah dikurangi. Untuk siapa mereka itu? Likulli dzalika ma tu'aduna likulli awwab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk awwab. Awwab itu siapa? Awwab itu orang yang menyadari akan
dirinya itu keliru. Makanya Allah tahu benar Bapak dan Ibu, ayo kita tempatkan seperti apapun kehidupan ini tetap namanya dunia. Ya, kadang kita seperti gak sadar gitu bahwa kita ini hidup di dunia ingin kekal, ingin digenggam terus. Apa yang ada di tangan kita bentar lagi pindah ke tangan yang lain. Apa yang ada di tangan orang lain tidak mustahil pindah lagi ke tangan kita atau ke tangan orang yang lainnya. Ya, artinya bahwa mari kita ini harus menyadari hidup dunia ini mung sawetara. Kaya dene wong mampir ngombe, ya, kembali lagi saya ingatkan itu hanya sementara. Ya, oleh karenanya jangan pernah menyatakan bahwa ini adalah kekal. Apa awab itu? Kita harus menyadari bahwa kita ini hidup di dunia, sifatnya tidak pernah kekal dan berubah-ubah. Yang kedua adalah kita ini dicipta sebagai manusia. Ingat ya, sudahlah kita hidup di dunia, kita sebagai manusia. Apa manusia itu? Mahallul khata' wan nisyan. Ya fa'alhamaha wujuraha wa taqwaha. Senyapa kita bersanding dengan manusia, maka satu yang harus kita kuatkan dalam hati, sadarkan, tempatkan ia sebagai manusia. Manusia itu diilhami oleh Allah dua hal, potensi baik dan potensi buruk. Potensi baiknya nggak ada masalah, tapi potensi tergelincirnya, buruknya, itulah milik manusia. Al-insanu mahallul khata' wan nisan kullu bani adam khata'un. Kata Nabi, setiap manusia itu siapa sih nggak pernah salah? Coba lihat mata kita, coba lihat omongan kita. Kadang ya pengajian ngomong saya longgo orang 5 menit itu ya sing dirasani pun kuat. Itu di tempat pengajian kadang tuh ada yang begitu. Entah bicarakan teman sejawat. Lihat kanan belah, wah gelang, masya Allah, oh kok gelang ini, wah kayak model ya kan bilang lama, oh tuh gelang emas kui lo gelang, nah pasar gelang palsu, oh alah, mulane kok utangnya ora dilunasi, bisa, atau mungkin lihat siapa sahabat, ya, subhanallah. Maka seperti ini mohon maaf sekali. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Maka yuk, ini yang sementara ini dijelaskan oleh Allah. Kalau kita ini ada kesalahan, oh kita masih dapat kesempatan. Apa? Awab. Awab itu adalah sesuatu yang menyadari kita akan kembali kepada Allah. Nanti di bawah juga ada disebutkan orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, makanya disebutkan di ayat yang lain tentang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, orang yang akan dijanjikan surganya seluas langit dan bumi. Di antara cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishan. Ya, ketika dia melakukan kekejian dan keburukan. Jadi sudah melakukan zakarullah, kalau bisa dia lalu dia kemudian ingat kepada Allah. Nah, eling pas salah. Oh jangan, salah kayak eling, ya karena salah itu kemudian ingat konsep istighfar itu karena kesalahan kita. Maka kalau kita di dunia, saya ingatkan lagi bahwa itu sementara, dua manusia tempat salah dan dosa, tempat menungsoi, tempat salah, mahallul khata' wan nisyan. Maka kita harus sadari, ya kalau nggak salah ya bukan manusia, malaikat, ya. Makanya kalau pasangan hidup kita salah, langkah kita pernah salah, tolong maafkan kita. Karena ada apa? Ada yang namanya hamda, ada namanya istighfar. Ingat kita kan. Nah, orang-orang yang akan mendapatkan surga itu orang yang senantiasa disadari kalau dia itu melakukan kesalahan. Salah, insyaallah. Makanya mohon maaf sekali, jangan tempatkan siapapun asal dia masih manusia, beri kesempatan untuk salah ya. Suami kita bisa salah, istri kita bisa salah, ustadz kita bisa salah. Jangan bilang ustadz kok salah. Semua ustadz juga mungkin salah. Suami kita juga bisa salah. Gini ini menjadikan lapang dada kita. Oh berarti bojoku kisah menungso wajar nek lali. Majar lek luput, ojo sing bikin kita masalah. Akhirnya tukaran itu kan kita nggak terima bahwa dia itu orang yang salah. Ngerem-ngerem didik lapo yun, jenenge keblaso kadang ngerime blong. Gimana napa-napa monggo dikasih kesempatan.
Yang penting ingat akan kesalahan, fastaghfaru lidzunubihim. Nah, orang-orang yang udah berhati-hati kok mohon maaf terjatuh. Bapak-bapak semua angkat teng masjid niate pun ikhlas karena Allah. Ya Allah wonten ingkang liwat lah kebetulan kok yo apik ngoten lho. Beten kali sing teng griya, Masya Allah, sak seretan. Nggih mboten napa-napa sak seretan. Rong seretane niku lho sing masalah. Nah, mari ngono atine alah kok ya ora padha karo sing ning omah. Ngeleng teng sajadah ini gue harus sholat astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan itu bagian dari cara orang yang akan didekatkan. Monggo, hidup ini yang wajar saja, kehidupan kita yang ringan saja. Ya kita berhati-hati, nggih. Tapi semua orang kan ngapunten. Kalau kita punya salah di masa lalu, tidak ada masalah. Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Asal kita mau ingat kepada Allah, ingat kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi orang itu nyadari kesalahannya. Di mana saja ada di surga. Coba jenengan lihat. Kenapa keluarga kita jadi neraka? Coba. Karena kita rebutan kita ini benar. Iya, sampean sing keliru. Bener Pak, sampean yo keliru. Nah, ketika begitu saling mencari ya, ngaku tentang kebenaran dan menuduh orang melakukan kesalahan, nerakalah terjadi. Karena menyalahkan itu sebenarnya sifat-sifat ahli neraka. Makanya iblis pun nanti itu dikatakan, ya wala talumuni walumu anfusakum, ojo nyalahne aku, nyalahne kawamu dewe. Iblis pun nggak mau. Saling menyalahkan itu ciri konflik kita dan itu adalah miniatur neraka. Gimana caranya? Kita saling menyadari, iya aku sing keliru pancen, aku sing luput. Kata bapaknya, kata ibunya ora Pak, aku sing luput, aku sing kurang. Mbok sampean mau tak tuntun ya ora tiba ya ora ngono Bu, wong aku dikai mripat kok. Tiba iki karena aku kurang hati-hati. Kalau sudah begitu, Masya Allah, tangannya digapai, lukanya diobati, jatuh berdiri, didirikan. Tapi lek masing-masing lu bener sing lanang iki wedok model apa? Dalane lu ngene sing lanang ora gelem dituntut. La ilaha illallah Pak disikil mripat barang kok ora didelok. Dalan kok yo ngono yo ngati-ngati, aku yo nggo dhewe. Itu Masya Allah. Nggih, ngapunten ini. Jadi mohon di ayat ini awal orang-orang yang senantiasa ingat. Pokoknya gampang eling. Ya. Kalau orang-orang gini orang-orang terlanjur. Ya, model-model yang Insya Allah kita mungkin ya. Karena ada orang yang kedua. Siapa mereka? Hafil. Orang-orang yang sebenarnya antisipatif orangnya. Gak sampai jatuh. Dia terus menjaga, dia terus waspada. Menyiapkan segalanya dengan baik, menata hati dengan benar, menyiapkan ilmu dengan baik. Selalu dia menjaga. Perintah-perintah Allah itu benar-benar dijaga benar dengan baik. Ya, ada yang model begitu. Itu juga bagian dari yang akan didekatkan oleh Allah surganya. Kalau orang sudah menjaga diri, makanya bisa disampaikan. Orang yang nera aturan, orang Jawa itu wong keaturan, itu dekat dengan penderitaan, dekat dengan kebahayaan. Maka orang-orang yang menjaga diri, menjaga SOP, harus gini, harus gitu, ini dulu, ini gitu, insya Allah. Makanya mudah-mudahan kita yang awabid, hafid, ya. Disebutkan di situ, man khasyar rahman bil ghaib. Yang ketiga itu adalah orang-orang, karena memang khasyar rahman, takut kepada Allah, karena inti orang-orang bertakwa itu memang merasa takut, merasa diawasi. Di saat apa? Bil ghaibi. Allah tidak terlihat, ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al malaika ghaib. Banyak semuanya yang ghaib itu ada di sekitar kita dan takut kepada Allah di saat tidak dilihat oleh orang lain. Itu diantaranya, ya, diantara orang-orang yang akan didekatkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, kadang kan masih ada di depan manusia, makanya kita harus waspada kepada itu. Kadang itu kalau perbuatan kita hanya dua penyakitnya, satu arya, dua sum'ah, ingin dilihat dan ingin didengar orang. Padahal merek sudah taruh di bawah, gitu aja sarungnya diangkat. Lalu Mas, iki lek nggonku iki Mas, mesti atlas Mas. Nek ora atlas aku mau, nek aku mesti BHS Mas, nek ora BHS mesti mau.
Sudah tahu merek di situ, sudah tahu oleh pembuatnya mereknya taruh di belakang, citok sini. Itu aja ya sih masih dilihat-lihat. Hati-hati dengan itu semua. Karena kata Allah, kalau semua karena riya, masalul ladzi wa ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati kalau sedekah dikatakan jangan kau menyebut-nyebut dengan cara menyakitkan hati. Jangan juga melakukan karena ingin dilihat oleh Allah. Karena apa? Dia bagaikan debu yang nempel di atas batu, kena hujan deras, fatarokahu solda, maka tinggallah semuanya dalam kondisi bersih, tidak tersisa, habis sama sekali. Makanya yang paling akhir disebutkan wajah abikol bin munib, ya hati-hati yang tadi kembali itu dirujuk nih apa-apa ini gune Allah. Allah dhisik, pokoknya hati niki selalu nanggone Gusti Allah nomboten. Hati itu yang selalu dipulangkan kepada Allah dengan cara apa? Kemana-mana sing dicari mung ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat ciri-ciri orang yang ridhonya itu di dunia. Lihat dalam surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idin na'imah. Lihat wajah mereka, rata-rata enak dipandang, semeringah. Kenapa? Lisa'iha radiyah, karena semua aktivitasnya Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Qul inna kerjoi wal macem-macemi, itu semuanya lillah. Kalau orang sudah begitu itu mukanya seringah. Lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah, nanti dia akan dimasukkan ke surga Allah yang paling tinggi, ya. Wah, kalau ini istiqomah, Allah panggil dia saat pulang dengan ainul mardiyah, dengan ridho dan diridhoi, radhiyallahu anhu wa radu'an. Apa yang dijalankan oleh Allah disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Masyaallah, ini prolog ya jamaah sekalian. Kapunten direnungkan mawon ya. Nanti di surah Qaf ini ya, jangan lupa, kalaupun kita ditakdir salah, jangan menyalahkan terus kesalahan, bangkit dari kesalahan. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semua orang punya cerita masa lalu, tapi ingat masa lalu jadikan untuk dasar kita memperbaiki masa depan. Oke? Yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus dijaga hati oleh Allah. Ya, gak sempat jatuh, gak sempat ini, semuanya terencana dengan baik. Ya. Dan kemudian berusaha sebisa mungkin menghadirkan rasa takut kepada Allah, sehingga pertama kali yang diingat adalah Allah. Mau keluar rumah menyebut Allah, mau pakai baju ingat kepada Allah. Pendek katanya yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Saat ia berdiri, duduk dan berbaring, tidak pernah lepas dari ingatannya kepada Allah, minimal saat memulai berdoa bismillah, bahwa ini ditujukan hanya untuk Allah. Alam bisawab. Ini sebagai prolog saja, nanti kita ketemu dengan Syekhuna Syekh Syihabuddin. Sekali lagi mudah-mudahan sehat selalu. Pangapunten, moga-moga jamaah semua sehat dan bisa sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pada Bapak Syamsi, Pak Rahman, dan seluruh pengurus Islamic Center Kabupaten Karanganyar, Mu'alaf Center. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan pada seluruh jamaah yang masih semangat terus sekarang membangun Islamic Center. Saya memantau dari media dan pembangunan terus berjalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keberkahan di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini banyak orang yang mungkin menjadi putus asa, ya, berputus asa, kira-kira saya mampu untuk menjalani hidup atau tidak. Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi.
saya tergantung persangkaan hambaku. Bahkan sebagian pakar ekonomi mengatakan pandemi adalah peluang. Pandemi adalah peluang. Ini kita lihat bahwa di masa pandemi ini Allah muliakan siapa yang menjadi mulia, dan Allah miskinkan, Allah hinakan pada siapapun yang Allah kehendaki. Maka kita sekarang ini harus mulai menyadari bagaimana memanfaatkan peluang. Misalnya sekarang jamu itu naik 500%, minuman naik, kemudian usaha-usaha di bidang perkopian misalnya makin tinggi grade-nya, menunjukkan bahwa Allah buka peluang-peluang rezeki dalam banyak hal. Mungkin di sisi lain sekarang jati menurun karena ekspor nggak ada, sehingga jual jati sekarang langsung ke sawah misalnya ya, turun sampai 40%. Itu hikmahnya ya disimpan terlebih dahulu. Kita akan melakukan sebuah proyek amal yang lebih luas. Tapi memang saya beringat di akhir zaman itu Rasulullah SAW bersabda, badiru, bersegeralah kamu fil a'malis sholihah, segeralah kamu melaksanakan amal-amal yang soleh. Saya nasihatkan pada diri saya sendiri dan kalian Ibu Sudoyo, di masa pandemi ini istilahnya beramal ngawur aja, ngawurlah beramal, semua laksanakan, tidak melihat ini menimbulkan uang atau tidak. Yang bisa dilakukan, dilakukan. Bisa nanam jahe, nanam jahe. Bisa memelihara ayam, memelihara ayam. Bisa memelihara kelinci, memelihara kelinci. Bisa berinfak, berinfaklah. Bisa memberikan motivasi yang baik, berilah motivasi yang baik. Ribuan amal selama bisa dilakukan, ya. Di dalam amal selama bisa dilakukan, maka laksanakan. Ini konsep yang pertama. Tadi Ustadz Abu Hasanuddin juga menjelaskan tentang konsep surga dan juga akhlak. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang surga itu prioritas. Jadi ada konsep surga berkaitan dengan konsep hidup. Ngeten. Misalnya dalam konsep hidup, menabung, apakah itu sisa harta, ataukah tujuan hidup kita menabung kemudian menikmati sisa tabungan? Pak, ini catatannya beda nih. Ya, menabung dari sisa harta, ataukah menikmati kehidupan ini dari sisa menabung? Hasilnya beda itu. Kalau baleni mana pengawannya? Menabung dari sisa harta. Kerja entuk duwe 100.000. Ya. Gawe seneng-seneng, turah 5.000. Nabung, sing 5.000 ditabungke. Yang kedua, hidup yang niat nabung. Entuk duit 100.000. Dapat uang 100.000. Niatnya menabung. 70.000 ditabungke. Yang 30.000 dinikmati. Beda enggak itu? Yang satu iso nabung berapa? 5.000 rupiah. Yang satu karena niatnya nabung, tabungannya 70.000. Atau gak usah 70.000 lah, 40.000 ae wis. Niatnya memang nabung. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelihatan sederhana tapi mendasar, akan terjadi perubahan yang sangat berbeda. Begitu kita juga akhirat. Hidup untuk akhirat, sisanya untuk bersenang-senang di dunia, ataukah bersenang-senang sisanya akhirat? Hasilnya beda. Hidup kanggo akhirat, sisanya bersenang-senang, itu inti kebahagiaan. Atau bersenang-senang sisanya akhirat. Allah kasihkan kita amanah harta,
100.000 memang niat untuk akhirat sejak awal, maka saya akan berikan harta ini minimal 1/3 untuk Allah dan Rasulnya, kemudian sisanya untuk dinikmati. Itu seenak ya, Kanjeng Nabi nggak batasan. Untuk akhirat wasulus katsir, 1/3 itu sudah banyak. Punya uang 100.000 berarti 35.000 untuk Allah dan Rasulnya. Salman Al-Farisi sudah jelas bagi 3. Kalau beliau bekerja dapat 3 dirham. Yang 1 dirham untuk dimakan keluarga, yang 1 dirham untuk diinfakkan, yang 1 dirham untuk modal kembali usaha. Dibagi menjadi 3. 1 untuk kebutuhan keluarga, yang 1 untuk infak. Sebanding ini sama-sama 1 dirham. 1 dirham, 1 dinar, 1 dirham. Kemudian yang 1 lagi untuk kulaan. Yang 1 dinar ya, 1 dinar. Tapi Salman 1 dirham. Saya ingat saya 1 dirham. 1 dirham itu lebih sedikit ya. Kalau 1 dinar lumayan, 4 juta sekian. Ala kulli hal dibagi menjadi 3. Pertanyaan lagi, hidup untuk membaca Quran, sisanya untuk kehidupan yang lain, ataukah bersenang-senang sisanya baca Quran? Hasilnya beda. Hidup untuk berzikir, sisanya untuk bersenang-senang, atau bersenang-senang sisanya zikir. Itu hasilnya akan berbeda dengan orang yang hidup untuk menabung, sisanya untuk senang-senang, dengan orang yang senang-senang sisanya nabung. Dan ini Allah sudah memberikan sebuah perumpamaan. Orang itu lek wis niate nabung, insya Allah sugih dalam hidup loh ya. Ini sudah memberikan perumpamaan akhirat. Kita semua lek hidup kita itu niatnya nabung, pasti kaya, biidznillah. Beda lek niatnya senang. Berarti mulai sekarang memang niat nabung. Kerja itu memang niat nabung. Nabung dunia dan nabung akhirat. Nabung dunia dan niat nabung akhirat. Terus kemudian saya renungkan kembali Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak tabungan itu ternyata paling banyak tabungan itu zikir. Zikir dan wirid. Yang kalau kita ilmiahkan sedikit ya, zikir dan wirid itu kan menyentuh lidah, pikiran dan hati. Lidah, pikiran dan hati. Sebelum melakukan pekerjaan apapun, itu yang dilakukan kembali adalah lidah, pikiran, hati. Kalau kita melihat ada para sahabat yang sholat tahajud semalam 7 juz, iku lek ngandalno fisik orang nyanda. Kalau ngandalkan fisik ya nggak nyanda. Ada ulama yang tidurnya 1 hari 1 malam cuma 2 jam. Kalau ngandalkan fisik orang nyanda. Ada orang yang mengarang kitab 1 hari itu bisa jadi sampai 1 jilid. Itu kalau cuma mengandalkan fisik biasa tidak mungkin. Kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW dan sejarah para sahabat, semuanya nggak masuk akal. Yang kalau hanya dengan fisik tidak mungkin. Maka saya ingat Muhammad Al-Fatih mengatakan, lakukan hal yang mustahil supaya tidak mustahil. Ya, kesimpulan gitu. Lakukan hal yang mustahil sampai jadi tidak mustahil. Itu yang dilakukan Muhammad Al-Fatih. Yang satu aja yang kelihatan fenomenal, apa ini, perahu gonang gunung ya. Gitu ya. Ada perahu itu di nyebrang gunung, digotong mendur sampai masuk ke laut seberang yang sudah masuk ke bentengnya musuh. Itu enggak orang Eropa enggak bayangin. Yo edan
Perahu digotong semalam. Gimana cara bawanya? Lakukan hal yang mustahil sampai menjadi kenyataan dan tidak mustahil. Maka dari sini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang mustahil sampai tidak menjadi tidak mustahil adalah dimulai dari hati. Bicara tentang taman surga, yaitu kunci surga adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Di hadis yang lain kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini mungkin yang kita fahami secara zahir, ya kita mengucap la ilaha illallah masuk surga. Udah. Tapi kalau kita lihat secara hikmah dan ibrah, surga itu pusat kenikmatan. Assalamualaikum, Rafiq Lamongan, Jawa Timur, izin bertanya. Nggih. Oke, dilihat nggih. Coba kita lihat bahwa seluruh inti kenikmatan adalah surga. Seluruh inti kebahagiaan adalah surga. Kuncinya saat ini usia sudah 50 tahun, apakah pinjem bank koperasi untuk daftar haji umrahnya? Yeah. Nah ini temanya sareng Mas Rafiq. Jenengan nabung. Timbangnya itu kan jenengan nabung sendiri, ya, nabung sendiri. Saya sebutkan tadi, niat utang untuk menikmati itu beda dengan niat nabung untuk menikmati. Ya, jadi jawaban saya pasti nanti di konsep tadi, berniatlah untuk nabung, berniatlah untuk haji sisanya. Jadi kita harus punya target agenda dalam ekonomi. Ya, kita masuk di bab surga tadi. Surga pusat kenikmatan, tempat kebahagiaan, tempat kemuliaan. Kuncinya la ilaha illallah. Berarti kalau kita ingin mendapatkan password kebahagiaan yang ada di dunia, aktsir la ilaha illallah. Banyaklah mengucap la ilaha illallah. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telu niki Pak. Satu, ake-akeo sira kabeh ngucap la ilaha illallah. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat bisa dengan istighfar. Maka ini 3 bulan lagi insya Allah mau Ramadan. Coba jenengan rasakan, kenapa Ramadan kok kebahagiaannya berbeda? Rezekinya kok akeh. Itu enggak kebetulan. Karena sejak awal kita sudah berprasangka kepada Allah, bulan ini bulan rahmat. Bulan ini bulan hidayah. Bulan ini bulan rezeki. Bulan ini bulan kebahagiaan. Bulan ini bulan sedekah. Sing THR, tunjangan ilmiah, sing parcel, ngono kabeh. Sebenarnya itu sangat berkaitan erat dengan amalan kita. Karena kita banyak tarawih. Kan apa yang membedakan kita dengan hari-hari biasa? Sholat tarawih kan? Sholat. Sing biasa sholat sunah saiti akeh. Terus apa yang kedua apa? Puasa. Yang ketiga maca Quran, tadarus. Yang keempat taklim kan ya? Di musola-musola biasanya nggak ada taklim kan taklim. Kalau kita alhamdulillah 4 aja yang kelihatan mencolok pada saat Ramadan. Yang kelima sedekah. 1 sholat tarawih, 2 baca Quran, tadarus. Yang ketiga puasa. Yang keempat taklim. 4 itu tok. Iku sudah berubah suasana. Maka ulama-ulama mengatakan seandainya hidup kamu itu dipenuhi dengan 4 ini, kamu riyo-riyoan terus. Kalau kalian itu melaksanakan 4 ini, kalian itu merasakan suasana Ramadan sepanjang hidup Anda. Rezeki akan mengalir,
kemudian Allah mudahkan segala kehidupan kita, ada kebahagiaan yang kita dapatkan tidak sama dengan yang lain. Kita akan merasakan riyo terus menerus. Kita akan melaksanakan surga terus menerus. Maka kadang memang persepsi nafsu dan batin yang mempengaruhi mindset berpikir. Dan mindset berpikir itu iso dadi neraka, mindset berpikir bisa jadi surga. Orang salah mindset melarat sak lawase. Orang salah mindset hidupnya akan salah selamanya. Wong salah mindset, salah cara berpikir. Maka dari sini Ibu dapat sekalian, sahabat singkat saya closing dari Ustaz Abu Hasanuddin tadi kepada kita dan saya pribadi. Tadi coba sekarang dipikir-pikir niku, aku iki urip niat nabung, sisane kanggo seneng-seneng atau sebaliknya. Yang kedua, saya niat akhirat, sisanya untuk bersenang-senang atau sebaliknya. Saya niat hidup untuk berzikir dan baca Al-Quran, sisanya untuk kehidupan dunia atau sebaliknya. Jadi berarti pagi ada aku lagi khatam 3 juz dik, gak kerja. Itu niatnya memang urip untuk maca Quran. Saya kalau enggak 3 juz dulu, aku enggak kerja sih. Karena hidup saya untuk baca Quran. Saya kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah ping 1000 sih, aku enggak kerja sih. Karena hidup saya untuk zikir. Sak melek aku pletet ngono ya. Mripate melek, berarti aku kei urip nang Gusti Allah. Berarti aku mulai kudu wirid dan zikir dulu. Atau kebalikannya, saya hidup untuk infak. Begitu saya kerja dapat uang, sebelum tidur saya harus infak. Ada model gitu. Syekh yang ada di Damaskus, Syekh Masuti, beliau itu hidup kerja, malam nggak boleh ada uang sisa. Itu angel itu ya. Berarti kerja itu pokoknya sudah cukup. Sing tak pangan kisah sopo, iki dan diinfakno malam ini juga. Malam itu juga diantar ke siapa-siapa. Nggak ada yang tahu. Kadang diuncalno nang digonang, ono tukang becak ya dilempar uang. Begitu beliaunya. Karena hidupnya memang untuk saya hidup untuk berinfak. Wah itu hidup itu akan beda. Tapi insya Allah saya yakin itu akan terwujud di masyarakat Karanganyar. Akan muncul generasi seperti ini. Akan muncul generasi yang hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Akan muncul hidupnya untuk Al-Quran. Akan muncul hidupnya untuk menabung, ya, demi untuk memperkuat aset-aset kaum muslimin. Inilah ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada closing dari Bapak Syamsi menawi tasih hadir, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Syihab, Ustaz Hasan dan pendengar dimanapun berada. Saya atas nama IJK mengucapkan terima kasih luar biasa panjenengan berdua memberi inspirasi kami warga Karanganyar khususnya dan pendengar yang mengikuti rutin ini. Hanya saya mohon meskipun kita pandemi tetap ngaji dan ngaji. Ngaji itu adalah menjadi spirit kita untuk menambah imun kita. Mudah-mudahan Ustadz berdua memberikan berkah kita, panjang umur, salam sehat, hormat kami dari Karanganyar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau mendengar Pak Samsi selalu bersemangat, nggih. Mbah Yahya Abdul Mu'id mudah-mudahan selalu tambah sehat dan tambah bugar, stamina semakin kembali. Tetap kita doakan ya seluruh jamaah kita yang mendahului kita, Bapak Dr. Setiono, Ibu mudah-mudahan juga diberi kesehatan dan keluarga dan semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mungkin ada yang bertanya tadi Ustaz. Ya. Tadi bagaimana saat usia 50 tahun ini mau haji, apakah saya harus pinjem? Mboten Pak Bu, mboten usah pinjem. Kula dongaaken lek jenengan niat mulai sekarang Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk bisa berangkat haji. Ya, sekarang sementara doanya banyak sholawat
dengan niat ziarah teng Kanjeng Nabi. Sholawat dengan niat ziarah teng Kanjeng Nabi. Minimal 100 sampai 300 kali. Apa ada ketentuan saat karena 100 sampai 300? Gak ada ketentuan. Rasulullah mengatakan udzkurullaha dzikron katsira. Ya Allah, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ya banyak itu 100, 200, 300 itu sesuai dengan kadar porsinya masing-masing. Tapi ada yang ulama itu sampai zikirnya 1000 kali. Bahkan Abu Hurairah itu setiap hari zikirnya 12.000 kali. Subhanallah. Subhanallahnya itu bertasbih 12.000 kali. Yang uripe diniati zikir. Beda tuh loh ya. Tadi itu zikir sisa dari hidup. Ya kayak kita ini pengajian sisa dari sisa dari kerja. Nah, pengajian sisa dari kerja. Ya lumayan lah, sik nyantol-nyantol nang swarga sedikit Pak Samsi. Soal sik nyantol nang swarga. Seminggu sekali pengajian nyantol insya Allah nang swarga. Ya kiwir-kiwir sithik. Tapi ya ceblok ya nang swarga ya tetap dapat kenikmatan. Kalau niat sejak awal thalabul ilmi, kemarin saya di ada kumpulan orang-orang yang hafal Quran, usia 63 tahun, ada yang usia 65 tahun, ngapalkan 4 tahun hafal Quran. Orang Indonesia. Masya Allah. Ini nanti kalau ada share-nya saya tak minta sama beliau. Yang ikut menyimak bersama kita adalah dari Lampung Pak Samsi, Pak Rahman, Masya Allah, Islamic Center dari Lampung, Bengkulu, Semarang, Bekasi, Salatiga, Temanggung. Masya Allah, mungkin Temanggung ya, sehat walafiat. Seluruh jamaah yang ada di Lamongan, terus kemudian Cepu, mungkin jenengan napa niki metu minyake teng ngisore griyane jenengan. Ndang sugih kaya wong Qatar kula dongakno. Tapi syaratnya ngapalno Quran. Lek masyarakat Cepu niku padha ngapalno Quran mangke sugih kaya wong Qatar. Riau, Masya Allah, ahlan wa sahlan, nggih. Magelang, kemudian Wali Santri Imtak semuanya, Praci Wonogiri, Kertosuro, nggih. Jamaah nyimak saat kerja, dan ada juga masyarakat dari seluruh kru Karima Utama. Selamat, nggih. Masya Allah. Mudah-mudahan Anda berjihad di bidang kesehatan. Semua yang meninggal karena merawat pasien itu syahid, dan syahidnya adalah syahid sebagaimana orang yang berperang fisabilillah, masuk surga tanpa hisab, kemudian bisa memberikan syafaat 70 keluarganya yang masuk neraka. Doa kami selalu sehat ya seluruh keluarga Rumah Sakit Karima Utama. Yeah. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, insya Allah kita tutup dengan, atau ada dari Pak Rahman menawi rawuh, ada yang mau disampaikan selain dari Pak Samsi wau? Ustadz Sihat, mohon didoakan Ustadz Sihat, garwanipun Pak Almarhum Setiono Gerah, mohon doa restunya untuk bisa segera sembuh, amin. Amin. Monggo kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biniyati syifa ila jami'i jama'ati yaumil ahad, jama'atul ta'lim yaumil ahad fi Karanganyar fi Iskarima wa jami'il manatiq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nggih, sugeng rawuh Pak Parmin juga rawuh nggih. Pak Parmin rawuh. Barakallah. Alhamdulillah, ini tadi dari SMS semua Bu Mulyani menyimak. Okay. Kemudian Pak Suparmin CK hadir, dan semuanya kita hadir. Mudah-mudahan ini terus kita minggu depan kalau memang kondisi sudah baik kita bisa mulai nggih langsung di Karanganyar. Sudah selesai PSBB. PSBB Mas Yan. Oh, suwe. 14. Berarti akhir Februari nggih. Insyaallah akhir Februari. Kita tetap seperti dari arahan Pak Samsi, tetap kita ngaji, dan jamaah-jamaah yang lain yang belum bisa Zoom diajari Zoom, Pak. Kalau perlu
nanti dibuat koordinator. Jadi berzoomnya itu di desanya masing-masing. Itu juga bagus. Ya, satu masjid ada satu TV, ya gerakan satu TV nanti ada Zoom, itu malah bisa ngirit Pak Samsi, nggak semua nggih. Mbah-mbah kayak nutul-nutul Zoom ya petuke napa ya gedang goreng napa jadah ora roh ana. Iki lho panganan apa cah, Zoom niku. Lah niki lek mangke napa niki ada di tiap-tiap tempat itu ada TV yang berzoom. Ya, mungkin saya kira teman-teman mulai bergerak ini, teman-teman media, untuk di beberapa tempat kan itu nggak masalah karena kumpul di satu tempat yang kampung, yang itu memang satu komunitas, yang di situ memang aslinya orang-orang sehat ya, mungkin berkumpul 20 ke bawah dengan protokol kesehatan, insya Allah itu nasib bisa membantu ya, alhamdulillah. Demikian kami yang ada di Karang Sindoro nggih, tetap bisa nyimak, alhamdulillah. Lereng Sindoro, masya Allah, lereng Sindoro. Selamat sugeng rawuh. Barakallahu fiik, Ustaz Abu Hasan, jazakumullah khair Ustaz. Kemarin dari wariwi terus ya, Solo Indonesia, Solo Jember. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan Allah langsingkan sehingga semakin lincah insyaallah. Amin. Sudah berkurang 8 kilo ini ya, olahraga terus. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Catatan niat nabung baru seneng-seneng, apa seneng-seneng sisane nabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.